Jumpa lagi di TV TV. Tidak semua laptop dirancang untuk gaming dan tidak semua orang butuh laptop yang bisa gaming. Tapi banyak orang yang butuh laptop yang kecil, tipis, ringan, dan yang satu ini sepertinya akan memenuhi kebutuhan itu. Kecil, tipis, ringan, bahkan ini detachable keyboardnya. Ya, ini adalah Lenovo IdeaPad Duet 3i. Ini adalah detachable laptop termurah di pasaran untuk saat ini. Ini cocok untuk mereka yang membutuhkan perangkat laptop plus tablet murah dengan kemampuan serta fitur yang cukup serius. Untuk aktivitas kerja dan belajar atau sekolah dari rumah, laptop ini mungkin bisa jadi produk yang sangat cocok ya. Nah, untuk spesifikasi utamanya, prosesor ini menggunakan Intel Pentium Silver N5030, codename-nya Gemini Lake. 14 nanometer, 4 core, 4 thread, TDP 6 watt saja ya. Base clock 1,1 GHz dengan maksimum burst clock di 3,1 GHz dengan 4 MB cache. Untuk RAM-nya 8 GB DDR4 2400 MHz single channel, ini onboard, nggak ada slot SODIMM tambahan di sini memang ya. Untuk storage 256 GB flash storage. Jadi bukan hard disk tetap ya. Nah, untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics 605 dengan 18 execution unit. Bodinya ini form factor-nya detachable laptop atau laptop yang bisa dilepas dari keyboardnya. Jadi saat dilepas dari keyboard, unit bagian layarnya itu bisa dioperasikan seperti tablet. Tentunya pakai touchscreen ya. Nah, unit utamanya ini dilengkapi dengan kickstand sebagai penyangga. Desain kickstand ini nampak mirip dengan Microsoft Surface ya. Kickstand ini bisa dibuka dengan sangat lebar sehingga posisi laptop bisa nyaris rebah. Ya, kalau mau rebah tentunya tutup saja kickstandnya dan direbahkan seperti tablet tentunya ya. Kickstand ini dibuat dari material logam dan sangat kokoh. Nah, saat menjadi tablet, Lenovo IdeaPad Duet 3 ini cocok sekali digunakan untuk nonton, browsing website, dan melakukan presentasi ke lawan bicara atau ke klien. Dan dengan dukungan pen tentunya enak juga dipakai buat gambar-gambar dalam posisi tablet seperti ini ya. Tentunya saat terhubung dengan keyboard, Lenovo IdeaPad Duet 3 ini siap dipakai untuk kerja serius, ngetik dan sebagainya ya. Untuk material bodinya ini adalah polikarbonat yang membuatnya jadi ringan. Desainnya walaupun masuk dalam kategori IdeaPad, desain dan penampilan laptop detachable ini tampak mewah dan terkesan seperti produk yang premium. Tidak terkesan seperti laptop kelas entry level, walaupun harganya memang terjangkau. Untuk warna ini adalah graphite gray ya, atau abu-abu gelap ya. Dimensinya untuk unit layar atau tabletnya ini panjang 24,9 cm dengan lebar 16,5 cm dengan ketebalan 0,99 cm. Jadi dia emang tipis banget. Untuk unit keyboardnya sendiri ketebalannya hanya 0,6 cm. Untuk bobotnya, nah ini menarik sekali. Unit tabletnya ini ringan di bawah 600 gram, tepatnya 593 gram. Sementara keyboardnya hanya 273 gram dan chargernya 199 gram. Ini adalah charger 45 watt dengan konektor USB Type-C. Jadi bisa dipakai buat ngecas HP juga ya. Total beratnya tanpa charger adalah 866 gram dengan keyboardnya, dan dengan charger total semuanya ada di 1 kilogram kurang lebih. Untuk layar ini adalah layar touchscreen dan mendukung penggunaan stylus. Sayangnya memang stylusnya tidak disertakan dalam paket pembelian. Untungnya laptop ini dapat menggunakan stylus yang sudah mendukung Microsoft Pen Protocol. Jadi bisa cari stylus apapun asal support bisa ya. Ukuran layar ini adalah 10,3 inci dengan resolusi 1920x1200 pixel. Aspek rasionya 16:10. Nah, aspek rasio ini membuat area kerja di layar menjadi lebih luas dibandingkan 16:9 yang konvensional. Ini adalah panel IPS 100% sRGB 330 nits. Dia punya permukaan layar yang glossy yang memang wajar untuk sebuah layar touchscreen tentunya. Bingkai layarnya memang agak tebal, tapi seperti biasanya tablet memang butuh bingkai layar agak tebal di pinggir untuk pegangan tangan. Untuk kamera menarik juga karena laptop detachable ini dilengkapi dengan dua kamera, bukan satu, dua kamera. Kamera depannya adalah kamera 720p 30 fps. Posisinya di bingkai atas ya, menghadap ke pengguna. Sementara kamera belakangnya adalah kamera 5 MP untuk foto dan bisa 1080p 30 fps untuk video. Ini dilengkapi dengan fitur autofocus. Menariknya, kamera belakang ini langsung dapat digunakan untuk melakukan scan pada dokumen atau whiteboard dengan menggunakan aplikasi kamera bawaan dari Windows 10.
Tentunya ini akan berguna ya buat yang butuh foto-foto, bikin report, laporan, bisa langsung masuk ke dalam laptop ya. Untuk audio ada 2 speaker dengan posisi samping kanan dan kiri layar di bagian paling atas. Tersedia software Dolby Audio untuk mengatur audio profile. Untuk kualitas suaranya ya memang karena ruangnya sempit kita tidak bisa berharap yang kencang suaranya dan harganya juga ya. Jadi kualitas suaranya ya oke lah ya, pas lah gitu. Oke, kemudian untuk konektor dan tombolnya kita bisa lihat di sisi kiri ada 3,5 mm audio jack, ada 1 micro SD slot dengan tray dapat digunakan untuk nambah kapasitas storage juga yang satu ini ya. Lalu ada 2 Type-C USB 3.2 Gen 2, ini sudah support display out dengan protokol DisplayPort dan sudah support power delivery juga. Sementara itu di sisi kanan kita bisa lihat bahwa di sini ada power buttonnya dan ini adalah volume buttonnya ya untuk mengatur volume tentunya. Untuk konektivitas wireless dia menggunakan modul Wi-Fi Intel Wireless AC9560. Ya, ini adalah Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5, support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard, ini dia dilengkapi dengan Bluetooth Folio Keyboard. Ini agak aneh ya, Bluetooth Folio Keyboard. Kenapa Bluetooth? Keyboard ini tidak hanya dapat digunakan saat menempel dengan unitnya, tapi juga bisa digunakan saat terpisah tanpa kabel gitu, menggunakan konektivitas Bluetooth. Jadi kalian bisa mengetik sambil duduk di sofa dengan nyaman, sementara unit atau layar tabletnya ini bisa diletakkan di meja di depan kalian. Di sisi samping keyboard terdapat switch untuk mematikan atau menyalakan serta melakukan pairing. Kapasitas baterai keyboard dapat diperiksa di Windows saat sudah terhubung dengan konektivitas Bluetooth. Tombol keyboard masih menggunakan desain khas Lenovo IdeaPad, tapi telah mengalami perubahan tata letak sedikit ya. Beberapa tombol itu disesuaikan ukurannya untuk menyesuaikan dengan ukuran si laptop yang mungil ini. Salah satu perubahan tata letak tombol adalah tombol function F1 sampai F12 yang kini menyatu dengan tombol angka. Dibutuhkan adaptasi mungkin bagi kalian terbiasa pakai tombol function terpisah ya tentunya. Sayangnya memang keyboard ini tidak dilengkapi dengan lampu backlit ya. Nah, untuk touchpad sejajar dengan tombol spacebar dan alt sebelah kanan, walaupun tidak pas jajar dengan tombol spacebar sih nggak pas-pas banget ya. Tapi posisi touchpad tetap tidak mengganggu kenyamanan saat mengetik karena telapak tangan tetap tidak mudah masuk ke area touchpad. Menariknya tentunya dia tetap menggunakan Windows Precision Driver. Nah, sekarang mari kita lihat performance-nya. Seperti biasa kita pakai Cinebench R15, bukan karena laptop ini ditujukan untuk rendering 3D, bukan, tapi hanya untuk ngecek performance-nya bisa konsisten dan konsistennya sejauh mana ya. Kita lihat bahwa burst score di Pentium Silver N5030 ini tampaknya mau mencapai 239 poin yang hampir mendekati skor Core i3 7020U yang kisarannya 240-an poin. Sementara untuk sustain performance di Pentium Silver N5030 ini ada di kisaran 170-an poin. Ini adalah hal yang sudah ada dalam ekspektasi kami mengingat pendinginnya tidak menggunakan kipas ya. Tapi itu tetap sustain ya di situ ya. Menariknya kalau kalian ada di ruangan yang cukup dingin, sustain performance-nya masih tetap bisa dipertahankan di atas 200-an poin loh. Ya, menarik. Tapi ya itu berarti kalian harus pasang AC menghembus ke dia. Ya sejauh ini sih kita nggak ada masalah sih dengan performance seperti ini. Kan yang penting adalah form factor-nya. Sementara itu saat menggunakan baterai, sustain performance ada di kisaran 160-an poin yang menandakan bahwa performa hanya turun sedikit saja dibandingkan saat charger digunakan. Nah, pasti ada yang nanya, kalau untuk gaming gimana? Ya, Lenovo IdeaPad Duet 3 ini memang bukan laptop yang dirancang buat gaming. Oleh karena itu memang ya kami tidak terlalu berharap dengan performa gamingnya. Tapi kita akan coba beberapa game yang hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang beralih ke storage test dengan Crystal Disma, kita lihat bahwa read-nya ada di 174 Mbps dan write di 139 Mbps. Ini tetap lebih kencang dengan sebuah hard disk konvensional untuk laptop yang biasanya setelah pemakaian beberapa lama dia akan mencapai sekitar 100 Mbps. Dan yang paling penting adalah dengan flash memory seperti ini ya, seek time-nya itu tetap jauh lebih cepat ketimbang sebuah hard disk. Dan ini yang akan membuat kalian pada saat ngeklik aplikasi itu lebih cepat terbuka.
Nah, untuk baterai gimana? Oke, ini baterai dengan kapasitas 30 watt hour. Kita tes dengan brightness 50%, dengan volume 25%, dan keyboardnya terpasang. Untuk video playback kita bisa dapat 9 jam 15 menit, hasil yang lumayan oke, dan web browsing dengan Chrome kita dapat sekitar 8 jam. Ini daya tahan yang tergolong baik, mengingat kapasitas baterainya memang kecil di sini ya. Nah, untuk charging dalam waktu 1 jam kita bisa mengisi 48%, dan untuk full kita membutuhkan waktu 2 jam 45 menit. Ini waktu charging yang masih lumayan oke, karena ada di bawah 3 jam sebetulnya ya. Nah, untuk umur baterai ini diklaim dapat diperpanjang dengan mengaktifkan fitur Conservation Mode di software Lenovo Vantage. Ini akan membuat baterai hanya diisi sekitar kapasitas 55-60% saat charger dicolok terus-terusan. Untuk suhu kerja kita bisa lihat pada saat kita load Cinebench R15 yang sebetulnya tidak masuk di akal ya untuk laptop ini, kita load 3D rendering benchmark di sini ya. Nah, tapi bahkan dengan load yang seberat ini, suhu tertinggi yang dicapai oleh Pentium Silver N5030 ini hanya mencapai 72 derajat Celcius saja. Padahal IdeaPad 2.3 ini menggunakan sistem pendingin pasif tanpa kipas. Jenis pendingin seperti ini membuat Lenovo IdeaPad 3i dapat bekerja tanpa menghasilkan kebisingan sama sekali. Dan perlu diingat, itu hanya terjadi kalau kalian pakai software yang tidak masuk di akal dijalankan di laptop semacam ini. Kalau kalian pakai buat browsing ya, cek email, nonton film dan sebagainya, ya panasnya sama sekali nyaris nggak terasa lah di sini ya. Nah, suhu permukaan kita cek dengan thermal imaging, kita load lagi Cinebench R15, dan pada sisi belakang area paling panas ada di sisi sebelah atas kickstand dengan suhu mencapai 43 derajat Celcius. Sementara itu di sisi depan area paling panas ada di sebelah bawah kamera depan dengan suhu sekitar 39-40 derajat Celcius. Keyboard ya tentunya sangat dingin sekali ya, sesuai suhu ruangan saja karena dia terpisah dari prosesor. Nah, tentunya di aktivitas normal akan lebih sering terasa bahwa tidak akan pernah tercapai suhu setinggi ini, dan ya pastinya yang kita sentuh kebanyakan memang keyboardnya ya. Jadi tidak akan terasa panas sama sekali. Untuk harganya, Lenovo IdeaPad 2.3 ini dijual di Blibli.com dengan harga kisaran 7.599.000. Ini sudah termasuk sistem operasi Windows 10 tentunya, Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta yang aktif selamanya, dan ada Lenovo 10-inch laptop Ultra Slim Sleeve yang dari tadi ada di depan saya ini. Tersedia juga bonus pembelian Logitech B170 wireless mouse selama persediaan masih ada. Lenovo IdeaPad 2.3 ini dilindungi dengan masa garansi selama 2 tahun. Hal yang perlu diperhatikan bahwa form factor detachable ini membuatnya memang kurang nyaman untuk ngetik di atas pangkuan, walaupun mungkin ini emang banyak kan dipakai di atas meja mungkin ya. Kemudian untuk RAM single channel memang membuat IGP-nya tidak terlalu kencang, tapi ya lagi-lagi kalau cuma buat nonton, buat browsing nggak ada masalah. Kalau buat main game mungkin agak kurang, tapi ya kita tidak main game di laptop seperti ini biasanya. Nah, pastikan juga kalian memiliki perangkat USB-C hub jika ingin menghubungkan banyak perangkat ke laptop ini. Dan enaknya memang sudah ada 2 port USB Type-C. Jadi ini memudahkan, satu bisa pakai buat ngecas, satu bisa dipasang ke hub untuk menghubungkan ke beragam perangkat yang lain. Dari sisi poin menariknya kita bisa lihat bahwa desain dan penampilan tampak elegan dan mewah ya. Tidak terkesan laptop yang harganya murahan. Form factor detachable membuat bodinya tuh ringan saat digunakan sebagai tablet karena keyboardnya bisa dilepas tentunya ya. Keyboard pun bisa dioperasikan terpisah karena punya konektivitas Bluetooth. Sementara itu performa prosesornya tergolong oke untuk kelas prosesornya. Suhu prosesornya juga masih dalam batas aman walaupun pendinginnya tidak pakai kipas. Sementara itu layar touchscreen IPS 100% sRGB dengan aspek rasio 16:10 ini sangat menyenangkan sekali untuk dilihat ya. Dan layar ini masih ingat tadi bisa pakai stylus kalau kalian mau menambahkan sebuah stylus. Baterai pun tetap irit walaupun kapasitasnya juga kecil yang membuatnya tentunya jadi ringan tadi bodinya ya. Kamera belakang, nah ini juga menarik karena kemampuannya cukup mumpuni. Dia udah punya Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, dapat Office senilai 1,8 juta yang aktif selamanya, dan harganya cukup menarik untuk sebuah detachable laptop. Saya Dedi Irfan, jaga TV TV.